Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Kamal dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan melakukan praktek biologi yang bertemakan difusi dan osmosis. Tujuan pada praktikum kali ini kita akan melihat perbedaan peristiwa difusi dan osmosis pada kentang. Difusi merupakan proses berpindahnya suatu zat dari tempat dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke tempat dengan konsentrasi lebih rendah untuk menyamakan konsentrasi dari kedua tempat. Berdifusi dapat diartikan sebagai menyebar, mengalir, atau meluas ke segala arah. Beberapa contoh peristiwa difusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, difusi benda padat ke benda cair, kristal gula ke dalam air. Yang kedua, difusi gas ke benda cair, buih. Yang ketiga, difusi benda cair ke dalam gas, yaitu awan. Yang keempat, difusi benda cair ke benda cair, alkohol ke dalam air. Difusi zat terlarut, misalnya melalui membran semipermeable dari tempat dengan konsentrasi pelarut lebih rendah disebut osmosis. Jika sel ditempatkan di dalam larutan yang lebih pekat dibandingkan dengan larutan dalam vakuola, misalnya larutan gula dengan konsentrasi tinggi, maka air akan keluar dari vakuola, sehingga membran sitoplasma akan mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Peristiwa ini disebut sebagai plasmolisis. Dinding sel tumbuhan bersifat permeable terhadap air dan zat-zat yang terlarut, sedangkan membran sitoplasma bersifat permeable. Jadi, jika sel tersebut diletakkan dalam cairan yang hipotonis, lebih encer, misalnya air keran, air akan berosmosis melalui sitoplasma ke dalam vakuola. Hal tersebut terjadi karena vakuola berisi cairan yang mengandung zat-zat terlarut sehingga hipertonis atau lebih pekat dibandingkan dengan air di luar sel. Akibatnya, adanya air yang masuk tadi, maka akan terjadi tekanan dari dalam vakuola terhadap membran, sitoplasma, dan dinding sel. Tekanan ini disebut sebagai tekanan turgor. Hipotonis adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah daripada cairan di dalam sel. Hipertonis adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi daripada cairan di dalam sel. Isotonis adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya sama dengan cairan di dalam sel. Solanum tuberosum atau disebut kentang merupakan tanaman umbi-umbian yang tergolong tanaman berumur pendek. Tumbuhnya bersifat menjalar, memiliki batang berbentuk segi empat. Batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan dan berwarna ungu. Umbinya berawal dari cabang samping yang masuk ke dalam tanah, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan karbohidrat sehingga bentuknya membengkak. Umbi ini dapat mengeluarkan tunas dan nantinya akan membentuk cabang yang baru. Fungsi alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alatnya yaitu pisau untuk memotong kentang, penggaris untuk mengukur kentang, piring kecil untuk menaruh kentang, gelas untuk menampung bahan, tisu untuk mengeringkan kentang, sendok untuk mengaduk larutan garam dan mengambil kentang di dalam gelas, pulpen dan kertas untuk mencatat hasilnya. Adapun bahan-bahannya yaitu yang pertama garam, air keran, kentang, dan betadin. Proses praktikum osmosis. Langkah yang pertama kita akan melakukan membuat larutan garam 20%. Setelah itu, dipotong kentang sebanyak 2 potong dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan tebal 2 mm. Lalu diamati teksturnya, keras atau lunak.
Oke, di sini kita sudah mempunyai dua buah potong kentang. Tekstur yang pertama, kentang ini itu keras. Setelah itu dimasukkan satu potongan dalam wadah berisi air keran dan satu lagi dalam wadah berisi air garam 20%. Biarkan selama 20 menit. Setelah itu kita angkat kentangnya di dalam air dan keringkan menggunakan tisu. Setelah selesai, dibandingkan kedua potongan tadi, lalu diukur panjang, lebar, serta tebal dari keduanya. Amati teksturnya. Bisa kita lihat di sini kentang yang terkena air garam itu teksturnya akan lembek atau lentur gitu. Sedangkan yang di air murni, kentang itu akan tetap mengeras. Proses praktikum difusi. Meneteskan wadah berisi air keran dengan cairan betadine 5 tetes. Setelah itu diaduk. Lalu amati apa yang terjadi pada air, biarkan selama 10 menit. Air yang ditetesi dengan betadine tadi itu mengalami perubahan menjadi warna coklat. Pembahasannya. Penyebab perubahan yang terjadi pada bahan osmosis. Hal tersebut terjadi karena sifat larutan yang hipertonis maupun hipotonis terhadap kentang. Pada gelas larutan garam 20%, terjadi perpindahan air pelarut secara osmosis dari sel-sel kentang zat pelarut keluar menuju ke larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan garam yang hipertonis. Kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap larutan garam, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Penyebab perubahan yang terjadi pada bahan. Difusi. Air yang ditetesi oleh betadine berubah warna karena adanya perbedaan konsentrasi di mana konsentrasi betadine lebih tinggi daripada konsentrasi air, sehingga berpindah dan mengubah warna air menjadi coklat. Proses ini disebut difusi. Pada proses difusi sederhana tidak memerlukan adanya energi karena pada proses ini pergerakan terjadi berdasarkan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Baik, itu dia video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal sebagainya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.